Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta bantuannya Mas Ketua untuk menyiapkan pembelajaran pada siang hari ini. Duduk siap, gerak. Lapor kelas 10 MIPA 2 siap melaksanakan pembelajaran. Laksanakan. Istirahat di tempat. Gerak. 10 MIPA 2 hari ini sehat semuanya yang hadir? Alhamdulillah sehat. Untuk siswa yang hadir hari ini hadir semuanya. Kemudian pada siang hari ini bertemu lagi dengan Bapak dalam pembelajaran sejarah Indonesia, melanjutkan pada pertemuan kemarin, masih membahas materi tentang zaman praaksara di Indonesia. Itu suatu zaman belum mengenal tulisan. Nah, sebelum ke materi, selalu Bapak ingatkan karena sudah bertemu langsung dan di masa pandemi tetap patuhi protokol kesehatan. Kemudian kembali ke pembelajaran. Materi atau tema yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenai zaman praaksara, melanjutkan pembahasan sebelumnya. Pada siang hari ini kita khusus akan membahas materi mengenai kehidupan zaman praaksara. Dulu pernah membahas tentang apa kita? Manusia purba, ya. Jenis-jenis manusia purba. Setelah kalian mengikuti pembelajaran pada siang hari ini, ya diharapkan nanti kalian mampu menyebutkan mengenai tahapan-tahapan kehidupan zaman praaksara. Tahap-tahapannya ada apa saja. Nah, selain menyebutkan, nanti mampu menjelaskan. Contohnya nanti di kehidupan zaman praaksara itu ada fase zaman berburu dan meramu. Itu masa berburu meramu itu seperti apa? Nah, selain menjelaskannya, kalian juga mampu mengidentifikasi kehidupan zaman praaksara. Ada beberapa gambar kegiatan yang kalian sendiri mungkin tidak asing. Mbak Fatin, kira-kira itu aktivitas apa saja yang bisa kamu lihat? Berburu, yang pojok berburu. Terus apa lagi? Yang mana? Yang menanam padi. Terus apa lagi? Apa? Memetik buah. Kehidupan yang sekarang kita lakukan atau mungkin di lingkungan kalian lakukan, itu masih ada aktivitas-aktivitas yang ada sejak zaman praaksara, kemudian berlanjut di zaman aksara, zaman kerajaan, zaman kolonial. Kebudayaan khas setiap provinsi di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Itu bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang majemuk karena terdiri dari banyak suku, adat, agama, dan bahasa daerah masing-masing. Setiap daerah di Indonesia punya budaya, adat, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Hal ini bisa dipengaruhi oleh banyak hal, teman-teman. Salah satunya adalah kondisi geografis. Misalnya, setiap provinsi punya rumah adat, pakaian adat, tarian adat, dan lagu daerah masing-masing. Contohnya Bali yang punya tari kecak, Papua yang punya rumah adat bernama Konai, dan Jawa punya pakaian adat bernama Kebaya. Bahasa apa video barusan? Bahasa Indonesia. Keragaman budaya di Indonesia. 2,4 miliar tahun yang lalu.
Safira, tadi kaitannya dengan video, apa yang ada dalam benak pikiran kamu? Memenuhi kebutuhan makan dengan mengambil dua-duanya disesuaikan. Oke, ya, terima kasih, ya betul. Intinya dari tayang video tadi kan memenuhi kebutuhan. Kalau dulu ya kebutuhan pokok makan. Caranya tadi kalau yang di video yang pertama berburu hewan. Kalau yang kedua mengumpulkan makanan atau meramu buah-buah. Kehidupan manusia sebelum kenal tulisan itu seperti apakah? Berdasarkan tadi baik peninggalan artefak maupun fosil maupun yang lain. Kemudian dari penelitian itu kehidupannya seperti apa? Kehidupan manusia purba itu seperti apa? Baik, terutama di sini nanti yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah kehidupan ekonomi dan sosialnya, kehidupan sosial kemasyarakatannya, termasuk budayanya. Budaya termasuk di sini hasil-hasil budayanya. Kalian cari tahu. Ini Bapak akan membagi kelas ini menjadi berdasarkan temanya. Kehidupan zaman praksara di secara garis besar dibagi menjadi 3. Masa berburu dan meramu, bercocok tanam, dan masa perundagian. Berdasarkan 3 tema ini, maka kelas ini Bapak bagi menjadi 3 kelompok. Bagaimana kalian pengerjaannya atau diskusinya? Nah, di sini Bapak akan membagikan LKPD kelompok 3 yang kuning, kelompok 2 yang biru, dan yang merah kelompok 1. Sudah ada petunjuknya di sini. Ya. Nah, selain ditulis di sini, biar nanti bisa ditayangkan di sana. Secara singkat kalian tulis minimal 1 kelompok 1 di HP kalian. Jadi nanti dikerjakan di sini 1 ditulis, kemudian di HP kalian menyesuaikan diri untuk kelompoknya masing-masing. Di situ ada identitas kelompok, ditulis dulu identitas kelompok, kemudian kerjakan sesuai arahan di LKPD. Kalau ada pertanyaan nanti angkat tangan, sampaikan pertanyaannya. Kalau menit selesai saya. 5 menit kalau bisa malah cepat. Berarti kehidupan ekonomi pada saat itu tuh belum ada sistem ekonomi yang kompleks. Berarti orang kaya kehidupan saat ini loh. Dari sumber apa kalian tuh? Ini sumber internet. Internet. Oh ya, internet. Kalau bisa sambil di buku ya, biar valid, jangan hanya satu sumber. Ya. Jadi bandingkan dan lebih valid informasi yang kalian dapat. Iya, baik. Ini sudah sampai apa diskusinya? Bidang ekonomi. Temane masa pendakian.
Di atas itu ada ada pertanyaan apa itu masa perundakian sudah terjawab. Nah itu loh setelah kota. Nah sebelum bahas tema-tema di bawahnya coba dicari dulu perundakian itu apa. Sudah sampai apa kelompok ini bahasnya? Bidang budaya. Bidang budaya. Di atasnya ada pertanyaan berburu dan meramu itu apa, sudah dijawab belum? Nah di sini coba. Nah ini dijawab secara singkat penjelasan. Oke, maksudnya apa? Sudah hampir selesai ya, berarti ya? Sudah selesai? Karena sudah selesai semuanya, silahkan saat ini kembali seperti semula menghadap ke depan lagi. Kalian secara bergantian nanti menjelaskan atau mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Kelompok 1 yang maju semuanya, kemudian kelompok 2 dan 3 silakan perhatikan. Ada pertanyaan kalian ajukan, angkat tangan, sebutkan nama kalian, kemudian baru ajukan pertanyaan. Paham? Kelompok 1 silakan. Dengan suara yang jelas ya. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai kehidupan pada masa berburu dan meramu. Perkenalkan, nama saya Firdaus Ardene. Perkenalkan, Mas Muhammad Nabi Ramidi. Saya Kehidupan zaman praaksara pada masa berburu dan meramu di bidang sosial. Belum mengenal cocok tanam, hidupnya nomaden dan berpindah-pindah, menggunakan alat sederhana, mendapatkan makanan dari berburu, banyak hidup di hutan, sungai, dan pantai, hidup dalam kelompok kecil, belum menjadi kelompok yang di bidang ekonomi, kehidupan di masa berburu dan meramu antara lain sebagai berikut. Pertanyaan atau memberi tanggapan? Silakan, nama saya Dian Rizkawati dari kelompok 3 izin menyampaikan pertanyaan. Mengapa manusia hidup secara mandiri atau berpindah-pindah pada masa berburu dan meramu? saya akan menjawab pertanyaan dari Dian Rizkawati. Mereka berpindah-pindah karena untuk melangsungkan kehidupan mereka. Bagaimana? Sudah cukup? Sudah cukup. Yang lain tidak ada yang mau menambahi atau menyanggah? Cukup sekian dari kami. Bila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, langsung dikumpulkan hasil tugasnya. Sudah ada identifikasi. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Tepuk tangan saya ikhlas ya. Kelompok 2, silakan. Sudah maju. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita sekarang semuanya maju. Saya buka dulu hasil tugasnya kalian kelompok 3. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita simpulkan bersama dari presentasi tadi. Kehidupan zaman praksara, masa berburu dan meramu, bercocok tanam, yang terakhir pembagian. Nah, apa akan mengadakan evaluasi dengan kuisis. Tinggi barusan. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya membahas mengenai pengaruh kebudayaan Bakson Huabin dan kebudayaan Dongson. Kalau bisa budaya gotong royong kalian sebagai generasi muda tetap dipertahankan. Jangan kalah dengan nenek moyang kita. Kita akhiri pembelajaran bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.